Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu lagi dengan saya Diana Putri Pertiwi, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022 golongan 2 angkatan 7 Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada learning journal pribadi ini, kita fokuskan membahas tentang berorientasi pelayanan. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengandung makna bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menyatakan bahwa visi reformasi birokrasi adalah pemerintahan berkelas dunia yang ditandai dengan pelayanan publik yang berkualitas. Artinya, pelayanan publik yang prima dan memenuhi harapan masyarakat merupakan muara dari reformasi birokrasi untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Pelayanan publik itu sendiri diartikan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelayan publik. Ada 12 asas penyelenggara pelayanan publik yang harus diketahui oleh ASN dalam Undang-Undang Pelayanan Publik Pasal 4, yaitu kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, keterbukaan, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan, akuntabilitas, ketepatan waktu, dan yang terakhir yaitu fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Sedangkan prinsip pelayanan publik ada 9, yaitu yang pertama partisipatif, yang kedua transparan, ketiga responsif, yang keempat tidak diskriminatif, yang kelima mudah dan murah, yang keenam efektif dan efisien, yang ketujuh aksesibel, yang kedelapan akuntabel, dan yang terakhir berkeadilan. 3 unsur penting yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pelayanan publik sebagai seorang ASN. 1. Penyelenggara pelayanan publik yaitu ASN atau birokrasi. 2. Penerima layanan yaitu berupa masyarakat, stakeholder, dan sektor privat. 3. Kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan. Baik, pembahasan selanjutnya adalah membangun budaya pelayanan prima, di mana kita memberikan pelayanan sesuai atau melebihi ekspektasi dari penerima layanan. Budaya pelayanan prima yang harus digarisbawahi di sini sebagai seorang ASN adalah tugas ASN dalam melayani masyarakat harus memberikan pelayanan yang berorientasi pada customer satisfaction dengan memberikan pelayanan prima atau pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selanjutnya, mekanisme pelayanan prima. Yang pertama yaitu budaya pelayanan akan berjalan baik apabila terbangun kerja tim di dalam internal organisasi. Yang kedua, budaya berorientasi pada pelayanan prima harus menjadi dasar ASN dalam penyediaan pelayanan. Dan yang terakhir, yaitu pemberian pelayanan prima akan berimplikasi kepada kemajuan organisasi. Apabila pelayanan prima dapat diwujudkan, maka organisasi akan menjadi semakin maju.
ASN sebagai pelayanan publik terdapat pada pasal 10 Undang-Undang ASN yang menjelaskan bahwa pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Yang terakhir adalah tugas ASN. Tugas ASN itu dijabarkan dalam 3 poin ini. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, demikian learning jurnal saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mohon saran perbaikan jika ada yang dirasa kurang tepat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.